Tuhan. Jadi renungan kita pagi hari ini 27 November 2023, kitab 1 Samuel 23 ayat 14 sampai 28. Daud di padang gurun Zif. Maka Daud tinggal di padang gurun, di tempat-tempat perlindungan. Ia tinggal di pegunungan, di padang gurun Zif. Dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud mencabut nyawanya ketika Daud ada di padang gurun Zif di Koresa. Ketika Saul dengan orang-orangnya pergi mencari Daud, diberitahukanlah hal itu kepada Daud. Lalu pergilah ia ke Gunung Batu dan tinggal di padang gurun Maon. Saul mendengar hal itu lalu mengejar Daud di padang gurun Maon. Saul berjalan dari sisi gunung sebelah sini dan Daud dengan orang-orangnya dari sisi gunung sebelah sana. Daud cepat-cepat mengelakkan Saul, tetapi Saul dengan orang-orangnya sudah mengepung Daud serta orang-orangnya untuk menangkap mereka. Ketika seorang suruhan datang kepada Saul dengan pesan, "Segeralah mundur, sebab orang Filistin telah menyerbu negeri." Maka berhentilah Saul mengejar Daud dan pergi menghadapi orang Filistin. Itulah sebabnya orang menyebut tempat itu Gunung Batu Keluputan. Ya, ini tindak lanjut dari pelarian ataupun pengejaran terhadap Daud. Pelarian Daud, pengejaran oleh Saul. Dan ketika dia keluar dari Kehila, dia pergi ke Gurun Zif dan kemudian dikejar lagi ke Gurun Zif dan maka dia lari ke Gurun Maon dan kemudian ada penyerbuan oleh orang Filistin sehingga Saul mundur. Nah, apa yang kita lihat dalam perikop ini, bagaimana Daud itu luput dari pengejaran Saul. Dalam ayat 14 jelas dikatakan bahwa dan selama waktu itu Saul mencari dia, tetapi Allah tidak menyerahkan dia ke dalam tangannya. Nah, jadi dalam ayat ini jelas bahwa bukan Daud yang begitu pintar melarikan diri atau Saul yang begitu lemah untuk mencari Daud, tapi oleh karena Allah sendirilah yang melaksanakannya gitu. Artinya Tuhan tidak akan terlepas dari skenario ini. Dan kita lihat adalah bagaimana orang-orang yang diurapi itu akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Tuhan sendirilah yang tidak menyerahkan Daud kepada Saul. Nah, jadi ini juga yang menjadi ruang kita, iman kita. Bagaimana ketika kita melakukan yang Tuhan inginkan, akan meluputkan kita dari orang-orang yang ingin melakukan yang tidak baik. Allah itu menjadi tempat perlindungan kita. Dan dalam perikop ini, ya, beberapa hari yang lalu juga kita melihat bagaimana seorang raja dengan begitu banyak tentara, begitu kesulitan dalam menangkap seorang gitu ya. Dan ada pengikutnya sekitar 600 orang. Mestinya secara logika tidak begitu sulit gitu ya. Tapi ternyata itu tidak terjadi, tidak dapat melakukannya. Dan dalam ayat 14 ini Alkitab mencatat bukan Daud yang begitu lihai melarikan diri atau Saul yang begitu lemah, tapi memang Allah sendiri yang meluputkannya. Ya, Allah sendiri yang melindungi Daud dari kejaran Saul. Nah, kemudian ketika di Gurun Zif, tapi kemudian di Gurun Maon. Nah, ketika hampir, ya, dalam Alkitab mencatat hampir gitu ya, hampir mengepung, tapi kemudian apa yang terjadi? Ada orang Filistin yang menyerang bangsa Israel, sehingga hal ini yang mendorong Saul untuk mundur. Nah, ini juga satu peristiwa gitu ya yang bisa kita lihat bagaimana orang-orang yang ingin melakukan sesuatu yang buruk bisa akan mengalih oleh karena ya sesuatu yang buruk yang terjadi pada dirinya. Dan ini juga yang terjadi ketika ada orang Filistin menyerang orang Israel sehingga raja harus mundur. Kembali lagi bagaimana Daud itu luput. Jadi satu kejadian yang sudah dinubuatkan dari ayat 14 bahwa Allah sendirilah yang meluputkan dia
dari kejaran si Saul. Dan saya kira ini yang menjadi renungan kita dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kehidupan ini begitu sulit, begitu kadang-kadang menakutkan. Tapi percayalah Tuhan Allah itu akan memberikan perlindungan, pertolongan bagi siapapun yang percaya dan yang memang menyerahkan kehidupan dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kalau semudikan kata di batang, dan sebagai kensa beskilun atau temari. Haleluya. Amin.